Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami merindukan-Mu Yesus. Kami masuk hadirat-Mu Tuhan. Memuji nama-Mu Kekal selama-lamanya. Jangan hanya bagimu Dia dalam hadirat Tuhan. Kami sudah siap memuji menyembah Engkau saat ini. Kami percaya Tuhan Engkau sudah melayakkan kami pengampunan dari tempat yang mati. Jadi bagian kami semua yang hadir pagi menjelang siang ini Tuhan. Bahkan pengurapan kuasa Roh Kudus turun menguasai mencengkeram kami semua. Sehingga setiap pujian penyembahan kami. Karena berkat pada hari ini ibu-ibu boleh datang beribadah di tempat ini, khususnya Persekutuan Doa Philadelphia. Kami atas nama keluarga, khususnya saya sangat bersyukur karena di bulan ini cucu dan anak dan adik yang di Manokwari berulang tahun. Kita cucu tuh baru-baru tanggal 5 Mei. Tapi anak laki-laki ini laki satu-satunya baru tanggal 13, genap 10 tahun. Kalau yang cucu genap 4 tahun. Tapi adik di Manokwari tanggal 16 genap 43 tahun. Dan kita bersyukur ya, tapi anak perempuan Chelsea boleh lulus di bangku SMP menuju SMA. Kami keluarga banyak mengucap syukur pada Tuhan. Mungkin saya sedih ya, tapi saya rasakan Tuhan itu baik. Mungkin akhirnya Tuhan memberikan berkat yang banyak kepada saya. Tapi Tuhan juga, kalau beberapa hari yang lalu saya mendapat kabar dari anak saya yang di Jepang, kalau dia mau masuk rumah sakit katanya, karena mata dia sakit, kaki dia sakit. Saya bersyukur pada Tuhan, Tuhan memberikan berkat juga, mungkin mengingatkan saya dengan cobaan memberikan baik suka maupun duka, kita tetap harus bersyukur dan selalu harus mengenal Tuhan. Untuk itu, melalui kesempatan ini saya mohon bantuan doa. Mungkin kemarin kali dia masuk rumah sakit. Mudah-mudahan jangan Tuhan. Amin. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mungkin dia terlalu capek bekerja atau apalah, saya nggak tahu, dia jauh di sana. Tapi saya yakin dan percaya Tuhan selalu menyertai dan melindungi anak saya dimanapun dia berada. Karena sebagai orang yang percaya, kita harus percaya ya pada Tuhan. Pada siapa lagi kalau tidak kepada Tuhan. Sebagai penutup kesaksian saya ingin memuji Tuhan. Keluarga, bagi gereja, bagi kota, dan bagi siapa saja yang butuh topangan doa. Saya sudah mengenal lama dengan kaum keluarga ini, apalagi kita di Taman Satu ini, sampai bercaning. Taman baik sekali buat orang dua ini. Ayo aku Birman, aku kobong dari dulu, dari kecil, dari kantoran Sobat Taman. Dan saya percaya bahwa hari ini adalah hari yang penuh sukacita. Tapi saya tadi kalau memang ini, ya saya sudah persiapkan. Tapi tiba-tiba jadi saya ambil saja ada yang bisa saya sampaikan. Biarlah ini akan menjadi kekuatan bagi kita. Saudara, kehidupan sebagai orang yang percaya, kita adalah orang yang mau mengalami perjumpaan Kristus, orang yang mau hidup dalam Yesus. Kita bukannya sekedar menjadi orang Kristen, tetapi kita menjadi pengikut Kristen. Itu adalah pengikut Kristus.
Dan Philadelphia adalah satu persekutuan pengikut Kristus tidak membangun sebuah agama. Amin. Karena mau bangun sebuah agama apalagi orang semua agama Kristen katanya begitu toh. Tapi harus kita bisa bedakan apa itu agama dan apa itu kekristenan. Kekristenan adalah pengikut Kristus, berarti hidup kita harus bersama dengan Kristus. Agama itu tadi denominasi gereja. Makanya saudaraku yang kekasih, kalau kita salah pengertian tentang dua arti ini, seringkali saudara orang bilang, kenapa nggak pindah gereja? Nah, itu toh. Itu karena agama. Tapi yang namanya pengikut Kristus, tidak ada yang namanya pindah gereja. Kita di tempat ini adalah pengikut Kristus, makanya baik dari Gemim, baik dari GPDI, dari GPI, dari mana saja, kita adalah pengikut Kristus, bukan pengikut agama. Katakan amin. 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 Jadi tidak ada saudaraku yang kekasih kecemburuan di antara kita, saling curiga di antara kita, karena saudara kita semua adalah pengikut Kristus. Amin. Jadi biar siapa saja yang khotbah di tempat ini, mau dia dari GPI, mau dia dari mana, bukan berarti kita akan pindah gereja. Katakan amin. Kita akan menjadi orang yang kuat di dalam Kristus. Ya, gereja boleh buat aturan, tak boleh. Jangan ikut persekutuan itu, karena persekutuan itu nanti sesat. Persekutuan itu nanti akan mengajarkan ini kepada ini, nanti jadi DP anggota jemaat. No, persekutuan Philadelphia adalah orang-orang yang mengikuti Kristus di dalamnya. Dan kita menjadi pendoa-pendoa, menjadi ujung tombak gereja seharusnya. Dan ketika gereja tahu ini, seharusnya semua gereja akan bersuka cita. Kenapa? Karena kehidupan orang diubahkan oleh karena Kristus ada di dalam dia. Saudara, makanya gereja Tuhan harus mengalami perjumpaan dengan Kristus. Saya mau bawa ini kepada saudara tentang Sakeus. Adalah seorang yang sebenarnya Sakeus itu bukan seorang petobat. Ya, ada orang petobat saudara, tetapi hidupnya tidak bertobat. DP istilah Kristen katinting. Tahu katinting? Kalau perahu dia pakai mesin katinting. Mesin itu nyala DP rem saudara. Ya toh, nyala DP mundur saudara. Maju terus mesin itu. Arti katinting saudara tahu, Kristen katinting. Carlota tingkat tinggi. Jadi kita jangan jadi Kristen katinting. Hilang sama di kiri kanan nih. Jadi Kristen katinting. Haleluya. Ini sering terjadi saudara. Ya. Sesama anggota gereja Tuhan, sesama pendeta, bahkan semua yang ada dalam persekutuan doa, dalam persekutuan, dalam sebuah komunitas, di dalamnya katinting semua. Apalagi katinting itu yang pakai mundur-mundur, sekali dia Carlota tingkat tinggi, terus dia bagi terus, yang peduli kiri kanan muka belakang, gas terus. Ya. Nah, Sakeus ini adalah seorang yang bukan petobat. Dia sangat dibenci karena dia seorang pemungut cukai dan dia adalah seorang yang sangat kaya. Di dalam Lukas pasal 19 ayat 1 seterusnya kalau kita baca panjang cerita tentang Sakeus. Tetapi ini melukiskan, menceritakan kepada kita betapa luar biasanya seorang Sakeus ini. Sakeus bukan orang bertobat. Dengar baik. Ya. Selalu yang dibangga-banggakan orang yang bertobat, yang ada hari-hari orang lihat dalam gereja. Hari-hari pakai Alkitab basah-basah, dasinya panjang-panjang, jasnya bagus-bagus. Tapi orang-orang seperti kita dianggap sebelah mata, orang berdosa semua Dora. Tapi lihat saudara Sakeus. Sakeus adalah orang yang sangat berdosa dan sangat dibenci. Sakeus hanya punya kerinduan untuk melihat siapa orang itu. Amin. Sakeus datang kepada Kristus bukan dia mau bertobat loh. Amin. Nyanda. Dia datang kepada Kristus bukan dia mau bertobat kalau mau dibaca Alkitab ini. Dia cuma mau lihat orang seperti apa Yesus itu.
Makanya saudaraku yang kekasih, kalau ayat yang pertama dia katakan begini, Yesus ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang yang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan dia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Dia cuma mau berusaha, mau lihat orang apakah Yesus itu. Tapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat yang akan lewat itu. Jadi dia bukan mau bertobat, dia mau melihat orang apakah yang mau lewat itu. Karena orang yang dia dengar dengan telinganya adalah orang yang hebat, orang yang melakukan mujizat, seorang raja bagi bangsa Israel. Dia seorang yang bisa menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati. Penasaranlah Sakeus, makanya kedatangannya bukan mau bertobat, tapi mau melihat orang seperti apakah yang akan masuk kota Yeriko itu. Dan ketika dia melihat orang itu, dia harus melewati sebuah pergumulan, harus melewati sebuah tantangan. Dia tidak peduli, yang penting dia bisa melihat seperti apakah orang itu. Dan ketika halangan ada, maka dia memakai apa saudara? Logikanya, memakai pahamnya, memakai pikirannya untuk naik di sebuah pohon dan melihat orang yang lewat. Saudara, ketika Yesus melihat Sakeus turun, karena aku mau menumpang di rumah. Ketika Yesus menumpang di rumah Sakeus, di sanalah terjadi pertobatan. Amin. Jadi jangan panggil orang dia untuk persekutuan. Pamabo dia, yang usah. Jangan panggil dia untuk persekutuan. Aduh, dia katinting dia. No, saudara. Amin. Justru Sakeus datang bukan sebagai orang yang hidup dalam kebenaran. Dia hidup di dalam dosa. Tapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, maka terjadi pertobatan. Amin. Orang siapapun mau datang di dalam persekutuan doa kita Philadelphia seperti ini, saudara. Mau dia hidupnya rusak, mau dia hidupnya hancur, tapi ketika dia ada di tempat ini, firman diberitakan dan dia mengalami perjumpaan dengan Yesus. Hari itu Yesus hadir dalam hidupnya. Katakan amin. Amin. Dan saya percaya akan terjadi sebuah perubahan dalam hidupnya. Amin. Amin. Jadi orang di tempat ini jangan merasa kita kok orang berdosa, orang doranjo. Haleluya. Siapa mau sangka satu waktu Anggi berdoa orang sakit dan orang sakit sembuh. Amin. Dia tahu waktunya Tuhan. Kita semua di sini di tempat ini diajar untuk menjadi orang Kristen, bukan menjadi anggota agama. Amin. 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 Agama betul, agama Kristen, tetapi kita menjadi orang percaya kepada Kristus. Jadi bukan sekedar agama-agamaan. Amin, saudara. Amin. Nah, ini yang paling penting. Lalu dampak perjumpaan Sakeus dengan Yesus itu membawa sebuah perubahan. Dan untuk membawa sebuah perubahan harus mengalami banyak tantangan. Yang pertama, Sakeus adalah orang yang sangat pendek. Amin. Pertama saudara, ketika dia badan pendek, dia tidak peduli dan dekada. Karena ini pendek berpikir ngana untak pendek. Dia tidak peduli saudara, yang penting dia berjumpa dengan Yesus. Akan pelayanan saudaraku yang kekasih, aduh kita kok ini tahu dorang jo. Tidak ada sesuatu yang membatasi kita. Kalau Tuhan mau pakai orang, Tuhan akan pakai. Ya. Makanya saudaraku yang kekasih, seorang yang percaya kepada Kristus, dia harus peduli, tidak peduli dengan keadaannya. Sehancur-hancurnya kita, serusak-rusaknya kita, saudara, hidup dalam ketidakbenaran mungkin satu waktu. Saudara, ketika kita mau berjumpa dengan Yesus, hiduplah dalam kebenaran dan tidak peduli dengan keadaan yang ada di belakang kita. Tinggalkan kita berjumpa dengan Yesus, itu yang dibutuhkan. Ya, tidak peduli dalam keadaan apapun, situasi apapun.
Jadi kita tidak akan pernah melihat lagi. Tetapi saudara, apakah tidak butuh ada para hamba Tuhan yang ada di kota ini? Karena di kota ini, saudara, saya mau bilang, kalau di daerah pedalaman, ibadah seperti ini, itu seperti ada api yang menyala luar biasa. Mereka begitu bersemangat dari kampung sebelah, datang bersama-sama mengikuti kegiatan ibadah. Mereka menari, mereka bersuka cita. Sekalipun mungkin penerangan lampu tidak memadai, tetapi mereka bersuka cita, memuji, memuliakan nama Tuhan. Makanya yang perlu banyak harus dimenangkan orang-orang seperti Sakeus yang ada di kota ini, saudara. Kota butuh kemenangan juga, karena seringkali banyak orang di kota pandang enteng lagi dengan namanya ibadah atau kebenaran firman. Benar, saudara. Orang aduh, kalau nyala datang artis KKR, nyala datang KKR. Saya mengundang beberapa orang, ayo ikut kita. Saya pernah satu pengalaman, saya mau bawa tim ya untuk pelayanan di satu daerah. Saudara, biasanya kalau dulu kami mau pelayanan di satu daerah mesti baku-baku tanya, bagaimana dengan roti-roti yang di sana? Orang doa puasa dan segala sesuatu supaya tidak terjadi apa-apa. Tapi sekarang yang orang tanya, Bapak ada jaringan di sana? Bukan tanya ada dukun-dukun apa di sana, ya ini apa di nyana. Kalau sekarang tanya ada jaringan di sana, ya. Jadi kalau bilang nyana ada jaringan, domba pikir 2 kali mau datang di sana. Makanya kota ini perlu dimenangkan. Amin. Justru orang-orang yang ada di daerah pedalaman, orang-orang yang rindu dan lapar haus akan kebenaran firman Tuhan, mereka bergairah dan bersemangat. Makanya firman Tuhan bilang, yang terdahulu akan menjadi, yang terkemudian akan menjadi terdahulu, akan tahu balik. Saudara, ketika, lihat baik-baik, ketika dia mau berjumpa dengan Yesus, dia sangat antusias. Dia bukan hanya berjalan, tetapi dia berlari-lari, saudara. Ini gereja kadang-kala kehilangan yang namanya model seperti ini. Jam soba bunyi, lonceng sotoki, bahkan solonceng 3 masih belum mandi. Ya, jam berapa ini di gereja? Jam 9 gereja. Sadiki lepas lomi. Paling kok berubah kumpul-kumpul. Ya, biasa. Makanya tadi enak sekali. Jangan tunda-tunda. So, jam 10. Mulai. Amin. Mereka berlari-lari. Ada kerinduan, ada keinginan, ada sesuatu yang menggelegar dalam diri dia. Seolah-olah begini, aduh, harus pergi berjumpa dengan Yesus. Karena ini penting, orang seperti apakah Yesus. Saudara, kita belajar dari saat ini bahwa untuk datang kepada sebuah kebaktian, untuk berjumpa dengan Yesus, harus penuh dengan antusias. Amin. Jadi minggu depan orang saudaraku yang kekasih, sebelum dijemput sosial semua. Jangan yang jemput menunggu, yang belum dijemput baru mau mandi. Ini repot, saudara. Tuhan so tunggu, jangan sampai Tuhan yang tunggu 4 orang. Bukan orang yang tunggu Tuhan. Tuhan tunggu lama nih anggota persekutuan Philadelphia sampai bilang jam 9. Tapi itu akal-akalan, boy. Jam 9 mulai jam 10. Karena biasa. Jam kota dan jam kampung berbeda. Kalau jam kampung jam 6, jam 4 dong soada. Tapi jam kota jam 9, jam 10 baru mulai. Ya, sudah fleksibel saja. Tetapi lewat dari jam 10, dibayar kecuali kempes ban dan orang yang dijemput belum mandi. Masih babedali sadiki. Ya, pas mengken li sadiki, ini bahaya. Sakeus ketika dia mendengar bahwa akan ada orang yang akan lewat di Yeriko, dia berlari. Dia tidak peduli, saudara. Ya. Tapi istilahnya usah terlalu banyak gaya kok kalau ibadah. Tapi mesti rapi kata doh. Apalagi di kubung santai itu orang. Sakeus berlari, dia antusias. Katakan amin. Amin. Mari kita antusias, ya. Supaya peribadatan ini, benar-benar saudaraku yang kekasih, berkenan di hadapan Tuhan. Dan saya percaya
anggota ataupun seluruh kita yang ada terlibat dalam persekutuan doa Philadelphia ini menjadi orang-orang yang antusias. Lahir keluar dari tempat ini, di gereja pun kita antusias. Katakan amin. Di mana gerejamu engkau antusias ya. Jadi sebelum lonceng 3 semua siap sobat angkat. Jangan lonceng ke-4 baru pergi ini. Soalnya ada opa bilang soalnya ada tuh ke-4. Istilah kita opa kalau panggil 1 kali makan, une biasa panggil une makan. Kita buat dia. Kedua kali une makan sadiki, nya ada panggilan ketiga sudah. Kata ketiga tanya, opa dia bilang apa tadi? Solewat. Nah tunggu juga nanti jam 6 baru buka ulang makan. Lamari so kunci, tapi opa dulu begitu. Antusias dalam Mazmur pasal 34 ayat 18 berkata begini, Tuhan itu dekat kepada orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang yang remuk jiwanya. Artinya saudaraku yang kekasih, ketika kita mengalami masalah, ketika kita mengalami tekanan, ketika kita mengalami tantangan, pergumulan, sakit, penyakit dalam bentuk apapun, Anda harus antusias mencari Kristus lebih utama daripada segalanya. Pendeta boleh berdoa buat Anda, tetapi yang paling penting imanmu yang bisa menyembuhkan engkau. Imanmu lebih penting daripada segalanya. Ketika engkau percaya kepada Kristus dan berkata bahwa Kristus akan menolong aku, maka ketika engkau mengundang hamba Tuhan berdoa, imanmu bersama-sama dengan doa hamba Tuhan, maka akan terjadi mujizat. Katakan amin. Amin. Kekuatan Allah mengalir tengah-tengah hidup kehidupan kami. Setiap kami umat Tuhan, kami dipulihkan oleh Engkau. Kami semua di tengah-tengah persekutuan kami di siang hari Tuhan. Kami butuh Engkau. Kami butuh Engkau Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan. Biarlah kami terus berjalan dalam kebenaran Tuhan. Mampukan setiap kami Bapa. Kuatkan setiap kami Tuhan. Kami butuh tumpangan dari-Mu Tuhan. Kami butuh jamaah-Mu Tuhan. Kami butuh kasih-Mu mengalir dalam setiap kehidupan kami. Taruhkan kasih itu di tengah-tengah hidup kami. Pulihkan setiap hati kami di siang hari ini Tuhan. Sebelum kami lebih jauh berdoa, pulihkan setiap hati kami Tuhan. Pulihkan setiap kehidupan kami pribadi, lepas pribadi kami Tuhan. I want to send your life sekitar korang benos sekitarnya. I want to send your benos sekitar korang besarnya. Mari Engkau angkat tanganmu kepada Tuhan. Minta belas kasihan Tuhan turun ke atasmu. Minta pemeliharaan Tuhan turun atas hidupmu. Minta kasih sayang Tuhan ada dalam hidupmu. Mengasihi Engkau, menerima Engkau apa adanya. I want to see Ribinos seketekorenos. Ribinos seketenos.
adik Ibu Lili yang ada di Panakuan di sana Tuhan, yang boleh berulang tahun di bulan Mei ini. Tuhan tetap tambahkan dia kesehatan, kesembuhan yang kesehatan, kemampuan, kekuatan yang berasal dari Tuhan jadi milik bagian beliau. Sehingga walaupun dia jauh di sana, kami percaya kasih setia Tuhan juga menjadi bagian adik daripada Ibu Lili. Terima kasih Tuhan buat anak Ibu Lili yang remaja. Tuhan, dia boleh menyelesaikan bagus di SMP dan dia boleh mau maju Tuhan masuk di SMA. Kami terlalu percaya Tuhan tetap bermujizat, Tuhan tetap memberkati, Tuhan tetap berikan dia hikmat, akal budi bijaksana kepada kepintaran, kecerdasan, sehingga anak ini menjadi anak berhasil, sukses dan beruntung. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Demikian juga buat anak beliau yang berulang tahun Tuhan Yesus yang ke-10 tahun. Kami percaya Tuhan sudah memberkati hari ini, Tuhan sudah menolong dan Tuhan sudah melindungi kelangsungan kehidupan anak ini. Tetap kami pertaruhkan dalam tangan kasih Tuhan. Engkau dokter segala tahap anak buat saudara Trisi yang berada di Jepang sana Tuhan, kami terlalu percaya biarlah Tuhan Yesus turun tangan dan menjamah anak kasih ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sakit penyakit yang menggerogoti Tuhan Yesus anak Trisi ini dengan iman kami sehati, kami tolak segala sakit penyakit apapun hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan dalam nama Yesus, pulihkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anak diberi kesembuhan mujizat, nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Tutup bungkusan ini dengan kuasa-Mu. Dia jauh dari kaum keluarga yang ada, tetapi Engkau Yesus selalu bersama-sama dengan anak Trisi ini, baik siang maupun malam dalam situasi dan kondisi apapun. Engkau selalu ada bersamanya. Begitu juga dengan cucu daripada Ibu Lili yang berulang tahun ke-4 tahun. Kami mengucap syukur berterima kasih bahwa kuasa Tuhan kasih mujizat-Mu sudah berlaku di tengah keluarga di tempat ini, sehingga keluarga ini boleh bersuka cita hari ini, memuji, memuliakan, besarkan nama Tuhan. Jaga hidup kita, karena tengah-tengah di dunia ini Tuhan mengutus kita, di tengah-tengah keluarga kita, di tengah lingkungan kita. Kalau kita tidak jaga hati, Tuhan berkata biarlah kita bisa tergores, bisa ada kekecewaan, bisa ada rasa kebencian, tetapi Tuhan mau kita introspeksi hidup kehidupan kita, kita introspeksi hati kita, biar kita terus berserah sama Tuhan dan membuka hati kita, biar kita terus mengandalkan Tuhan. Dan itulah sekolah kehidupan yang Tuhan bilang dalam hidup kita, untuk kita jalani dan untuk kita terus berjalan dengan Tuhan. Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati. Bicara bahwa kita sudah diberi, dikaruniakan roh yang Tuhan karuniakan bagi setiap kita adalah roh kekuatan dan roh kemampuan, roh sukacita. Agar untuk itu biarlah kita memakai roh itu, kita melawan semua hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, dan selalu kita mengucap syukur apapun itu yang kita hadapi. Setelah itu yang Tuhan menguji iman kita, agar Tuhan menginginkan iman kita timbul seperti emas. Puji Tuhan. Tuhan kuatkan kita, entah kelemahan iman, entah kelemahan tubuh, Tuhan pasti kuatkan kita semua, dan Tuhan berikan menjadi seperti emas. Ketika kita mengalami ujian, kita keluar timbul seperti emas yang murni. Artinya kita tidak jatuh ketika kita mengalami masalah persoalan yang ada, tetapi kita tetap kuat karena Roh Kudus ada di setiap kehidupan kita, adalah roh yang kuat. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati hamba-hamba yang sudah dipercayakan dalam penglihatan, biarlah bertingkatkan dan semakin siap dipakai Tuhan. Puji nama Tuhan buat keluarga di tempat yang bersama Tuhan, supaya senantiasa ada di dalam ikatan tali kasih Tuhan. Karena saya percayakan keluarga ini diikat oleh tali kasih yang putih dan bercahaya. Tanda kasih Tuhan senantiasa tetap menjadi bagian keluarga Ibu Lili, suami istri dan anak-anak cucu di tempat ini. Ini pesan Tuhan dicamkan. Tuhan Yesus memberkati. Ada pengumuman dari Ibu Ketua. Mendatang di rumah keluarga Ibu Yeni Suling, ya di sana sudah di ujung jembatan itu, ya keluarga bisa di situ kumpul doa. Coba terpisah. Haleluya. Di situ sebagian besar keluarga Suling Bapak Amin ada jadi satu depan. Ya kita persiapkan jauh untuk kita beribadah di sana. Puji nama Tuhan. Atas nama keluarga di tempat ini mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara yang sudah hadir di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Atas nama juga Ibu Ketua yang ada. Percayakan Tuhan untuk mengembangkan pelayanan ini. Tuhan memberkati terus Ibu Nela bersama Michael anaknya,
Tuhan pakai mereka Tuhan jadi saluran berkat. Dan biar Tuhan kuatkan dan teguhkan terus iman percaya mereka kepada Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus berkati Ibu Renzi, berkati Ibu Glory, bahkan hamba-hamba Tuhan yang lain yang belum sempat hadir pada saat ini dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati, berkati Evan sebagai pemain musik. Tuhan pakai dia menjadi alat Tuhan dan hidup dalam kebenaran. Bahkan istrinya Ibu Meska, Tuhan akan memberkati. Semua para pendoa di tempat ini Tuhan juga akan memberkati. Terima kasih Bapak, kami akan pulang dari tempat ini berpisah. Kau memberkati kaum keluarga yang sudah menyediakan tempat ini untuk kami beribadah. Dan bahkan Tuhan, berkat-berkat Tuhan melalui makanan dan minuman juga sudah tersedia. Setiap tangan-tangan yang membuatnya diberkati, dan nanti sebentar kami akan mencicipinya. Tuhan telah memberkatinya semua. Sehingga saat kami juga makan dan minum, kami memperoleh kekuatan baru. Nama Tuhan dipermuliakan, ditinggikan, dan diagungkan. Akan berpisah dari tempat ini, dari mari tadakan tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus oleh kuasa Roh Kudus memberkati saudara dan saya hari ini. Kami dari Persekutuan Doa Philadelphia ada di keluarga Mobiling Louisiana. Berkati Pak Chan atas waktunya, Tuhan memberkati. Dalam darahnya, darah domba Allah ada kuasa. Dalam darahnya, darah anak domba ada kuasa. Kami ada di rumah ini, di rumah Bapak Om bersama Ibu Yulin. Tuhan, semua itu Tuhan sudah merencanakan yang terbaik bagi kami, bagi keluarga yang ada di tempat ini. Bapak di sorga, Bapak butuh pertolongan-Mu. Bapak butuh belas kasihan Tuhan. Bapak butuh Engkau Yesus untuk hadir dalam pribadi Bapak dalam rumah tangganya. Untuk itu Bapak di dalam sorga, di siang hari ini Tuhan, kami undang kuasa Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Kami undang mujizat Allah yang tidak pernah berubah dahulu, sekarang dan selamanya. Itulah sebabnya saat ini Tuhan, Engkau perpanjangkan tangan kami Bapak untuk ditujukan tangan kepada Bapak yang sedang sakit. Bapak, kami tidak tahu sakit apapun yang dialami oleh Bapak sakit apapun yang diderita sekarang ini Tuhan. Tetapi Engkau Allah yang Maha tahu, Allah yang Maha mengetahuinya. Sebab itu sepakat kami berdoa. Segala sakit penyakit menggerogoti tubuh daripada Bapak dengan iman kami perintahkan keluar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dibungkus dari setan kuasa kegelapan menggerogoti kesehatan Bapak dengan iman kami perintahkan keluar tolak usir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh bilur Yesus Bapak dipulihkan, disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus ada kesehatan, ada kesembuhan yang sempurna terjadi dalam diri Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menjawab Bapak, memelawat Bapak, memulihkan sakit penyakit yang ada di dalam nama Yesus. Biar mujizat Allah terjadi dalam diri Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Perkuat hati dan iman percayanya kepada-Mu, sehingga dia boleh mengandalkan Tuhan dalam keadaan apapun. Dia boleh melihat betapa kuasa Tuhan tidak pernah berubah dahulu, sekarang dan selamanya. Perkuat iman percayanya kepada-Mu. Hanya dengan iman yang ada pada dirinya, dia melihat mujizat Allah dahsyat luar biasa terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati istrinya yang ada, anak-anaknya yang ada, diberkati Tuhan dalam nama Yesus.